Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Hendra Rizkiana sareng Kang Solehudin dalam bincang-bincang di channel Supi. Ya, salam sejahtera nih buat para subscriber dan para shockbreaker sekalian. Salam sejahtera selalu, salam bahagia buat para YouTuber. Adapun di siang hari ini topik yang akan kita bahas bersama yaitu mengenai kebiasaan yang sering kita lakukan di setiap tahun pasti bagi kaum muslim melakukan hal itu. Nah, di sini masalahnya, masalah puasa itu takkan. Puasa yang sering kita lakukan secara ritual ada puasa Ramadan. Terus ada puasa sunatnya Senin Kamis. Nah, kalau berdasarkan sejarahnya, kira-kira puasa itu kapan mulai diberlakukan atau diharuskan pada umat manusia untuk berpuasa? Dan sejak zaman Nabi, kalau Nabi siapa? Nah, punten Kang. Wah. Ya khair, saya akan mulai dengan ayat Al-Quran dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Artinya, ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang, amanu, mereka telah beriman, kutiba, telah dituliskan atau telah ditetapkan, diwajibkan, alaikum, atas kalian, siam, berpuasa, kama, sebagaimana, kutiba, telah diwajibkan, ala, kepada alladzina, orang-orang, min qablikum, sebelum kalian, la'allakum, supaya kalian tattaqun, kalian bertakwa. Di ayat itu disebutkan sebelum kalian. Artinya ibadah puasa sudah dikerjakan sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang paling tua yang Allah syariatkan kepada umat manusia sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi puasa itu dikerjakan sejak zaman Nabi terdahulu. Nabi Isa ada puasa. Betul. Musa alaihissalam ada puasa juga. Iya, betul. Ya kan? Dan Nabi Daud juga. Iya. Dan Nabi yang lainnya. Oh iya, berarti yang Senin Kemis. Nah, kalau Senin Kemis itu dari zaman Nabi. Kalau Muhammad, ya? Senin Kamis adalah puasa sunnah. Oh, puasa sunnah. Dari Nabi Muhammad SAW. Karena kan hari Senin itu hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Iya. Itu unik. Nah, hari lahir Nabi Muhammad atau milad dan hari wafatnya haul sama harinya kan, sama harinya, sama tanggalnya, sama bulannya, kecuali beda tahunnya. Kalau orang merayakan Maulid Muhammad, itu artinya juga merayakan hari haulnya, hari kematiannya. Oh iya. Nah, sekarang kalau misalkan kita terkadang ada kultur di orang Sunda supaya memperoleh kesehatan, keberkahan rezeki, coba kamu puasa hari lahir masing-masing. Oh, saya hari Selasa, saya Selasa puasa. Oh, Selasa cuma 3 hari. Kalau Sabtu 9 hari. Wah, terus pakai ya ritual-ritual yang lain.
Nah itu bisa dikategorikannya apa ya? Apa mubah atau kalau sunat mah enggak kan? Nabi juga mencontohkan hari lahirnya ya. Iya. Ya bisa dikatakan sunat atau dikatakan apa itu kategorinya kalau berdasarkan. Iya, selama itu hal yang baik bagi manusia yang tidak bertentangan dengan syariah, diperbolehkan. Ada istilahnya urfan dalam fikih. Jadi urfan adalah suatu kaidah atau suatu hukum yang berdasarkan atau bersumber dari hukum atau adat atau budaya di luar Islam. Iya, iya. Misalnya, iyalah ada suatu adat Sunda, apalah Sunda, Jawa, Batak, Cina, itu suatu hal. Kemudian bisa jadi syariah ini jika tujuannya untuk Allah Ta'ala. Oh iya, iya. Dan juga segala isi ritualnya yang buruk-buruknya dihilangkan. Misalnya ada upacara menyembelih manusia, misalnya diubah dengan menyembelih hewan. Dan juga ditambah-tambah dengan ada bacaan zikir, salawat, asma Allah, itu diperbolehkan. Kembali ke soalnya puasa yang dari adat ya. Ya selama mulainya setelah waktu subuh dan diakhiri di waktu maghrib, itu kan sesuai syariah. Iya, iya. Ya kan? Mungkin hal baru. Ada namanya muhdatsatun mahmudah. Artinya perkara baru dalam agama yang tidak bertentangan dengan hukum syariah. Itu diperbolehkan. Iya, iya. Atau bid'atun hasanah. Bid'ah. Bid'ah yang tidak dilakukan masa lalu tapi dilakukan sekarang untuk meningkatkan nilai yang lebih baik, berarti bid'ah hasanah gitu. Jadi bid'ah suatu perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Tidak contohkan Nabi. Tapi kan itu juga tergolong dalam dua jenis. Ada bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Nah, jadi bid'ah hasanah hal baru setelah Nabi. Tapi itu tidak bertentangan dengan hukum syariah. Ya kan? Misalnya apa? Itu perayaan Maulid kan Nabi tidak pernah mencontohkan. Oh iya, iya betul. Kan? Ada kebaikan di situ, ada manfaat. Iya. Orang jadi ikut pengajian, orang ingat kepada Allah, orang juga beribadah, apa salahnya? Meningkatkan kecintaan terhadap junjungannya ya, dengan Maulid. Oh iya, betul. Bahkan maaf, saya tekankan bid'ah pun ternyata dilakukan di zaman Nabi masih hidup. Dan Nabi juga mengiyakan, membolehkan. Contohnya, dulu sholat berjamaah, orang yang ketinggalan takbiratul ula, kan jadi masbuk. Dulu itu gini caranya. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat. Jadi orang sahabat datang ke sholat jamaah itu pas rakaat ketiga jamaah. Dia itu awalnya akan sholat cepat. Jadi ngebut supaya dapat rakaat keempat sama Rasulullah. Itu kebiasaannya. Ada sahabat lain yang mencoba cara baru. Jadi dia ketinggalan 3 rakaat. Dia datang santai aja, ikut dulu rakaat yang terakhir. Pas salam jamaah, dia meneruskan sisa sholat rakaatnya. Kayak kita sekarang ini. Dan Nabi melihat itu dan membolehkan dan memujinya. Nabi tidak pernah mengajarkannya. Ini ide sahabat. Tapi Nabi pun menyetujuinya. Betul. Nah, ada bukan kisah ya, kebiasaan-kebiasaan juga tatkala kita mau menghadapi masalah itu, misalkan mau ujian. Dulu orang tua saya pernah berpesan, andai kata mau ujian kamu harus sholat dan melakukan puasa agar memperoleh jalan keluar yang terbaik. Nah, jadi dengan tujuan tertentu si puasanya itu kita untuk meraih sesuatu atau menghadapi sesuatu. Nah itu gimana tuh? Ya, masih perbolehkan. Karena kan sama Allah mintanya kan. Apapun jika dibawa kepada Allah dalam
dengan semua amalan, zikir kah, puasa kah, ngaji kah, sholat malam kah, ya diperbolehkan. Gitu. Dan tentu tadi kan diawali dengan ayat seolah-olah, bukan seolah-olah, memang diwajibkan ya kita berpuasa seperti hanya kaum yang terdahulu. Di balik sebuah perintah pasti, saya katakan pasti Tuhan mempunyai maksud tertentu. Pasti ada manfaat-manfaat yang harus atau yang bakal kita peroleh gitu. Nah kira-kira apa itu dari puasa, dari sisi fisik, mungkin dari sisi keruhanian? Ada satu hadis Nabi yang menyebutkan sumu tasihu. Sumu, berpuasalah kalian, tasihu, maka kalian akan menjadi sehat. Secara fisik. Secara kesehatan. Karena kan kalau orang sedang tidak puasa kan makan minum ya. Sehingga ini makanan dan minuman dalam lambung diproses secara metabolisme oleh darah. Darah bekerja untuk merubah itu makanan dan minuman supaya bisa dicerna. Kalau sudah habis itu makanan dan minuman itu yang di lambung, maka darah ini jadi berubah fungsi. Dia akan keliling seluruh tubuh mencari penyakit, mencari kuman, bakteri, dan dibasminya. Itu orang puasa. Karena dia tidak makan, tidak ada sesuatu di dalam lambungnya yang oleh darah bisa di metabolisme, darahnya jadi aktif keliling tubuh manusia untuk mencari penyakit, kuman, bakteri untuk dibasmi. Oh iya. Dan itu sangat logis sekali. Menurut cara berpikir saya. Tatkala berpuasa, selain tadi peredaran darah juga menjadi agak cenderung lebih bersih. Iya. Sebab apa? Makanan yang kita masukkan, saya tidak yakin bahwa makanan tersebut tidak mengandung racun. Minuman tidak mengandung racun. So kita saat ini sangat bahkan mustahil sekali memasukkan sesuatu yang tanpa racun. Mulai dari minum, terus beras atau roti, apalagi makanan junk food, itu semua beracun. Zat kimia, zat warna, zat pengawet, zat apa lagi? Betul. Dengan puasa kita mengurangi pemasukan racun dan tubuh dikasih kesempatan untuk memperbaiki proses atau sistem metabolisme sendiri yang tanpa racun. Jadi sangat logis andai kata orang tersebut bisa lebih sehat, jauh lebih sehat dan panjang usia. Sebab konon nggak tahu ini betul atau enggak, bahwa makan kita ada jatahnya sekian juta kali memasukkan, minum ada jatahnya sekian liter. Nah dengan berpuasa berarti kita mengurangi jatah. Otomatis jatah kita jadi bisa memperpanjang usia kita. Gitu. Tapi entah itu betul entah enggak, itu semuanya sudah ada rule of game-nya atau aturan Tuhan. Ya, bisa juga di logika kan? Bisa dibuat logika. Iya betul. Ini nih, ada puasa-puasa yang agak nyeleneh, bukan nyeleneh tapi ya, terkadang kita harus puasa secara materi tadi, menghentikan makanan, minum. Ada jenis puasa yang lain, puasa menahan mulut, jangan bicara. Ada puasa nyepi, misalkan harus benar-benar kita merefreshkan diri dengan di sebuah tempat yang gelap, tanpa tembus cahaya. Kalau di kita makan setiap Ramadan seharusnya puasa mata, puasa hidung, itu sudah otomatis, semuanya harus berusaha kita kendalikan gitu. Tapi ada yang puasa-puasa khusus gitu yang dilakukan sama mereka per item gitu. Tidak sekian minggu tidak boleh berbincang dengan manusia. Ada jenis puasa seperti itu. Kalau puasa bicara itu ada contohnya di Al-Quran. Namanya Romza. Jadi dia gak boleh ngomong sehingga pakai isyarat untuk menyampaikan maksudnya. Itu Nabi Zakaria yang nggak salah. Itu ada contohnya.
Jadi ya apapun itu untuk tujuan kebaikan manusia, saya kira masih diperbolehkan, ya kan? Dan tidak juga bertentangan dengan hukum syariah. Jadi puasa itu banyak ya, ada puasa wajib, puasa sunnah seperti Senin Kamis, dan juga puasa Nabi Daud alaihissalam yang sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sama sering. Ada lagi puasa Ayyamul Bid, jadi 3 hari setiap bulan di bulan Hijriah. Puasa Syawal, puasa apa? Muharram, puasa Zulhijjah, baik puasa itu. Gitu. Dan kata Nabi, yang terbaik adalah puasa Nabi Daud. Semua puasa yang ada, yang paling baik adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Hadisnya, Afdhalus Siyam, Saumu Akhi, yang terbaik dari puasa adalah puasa saudaraku, yaitu Siyam Daud alaihissalam. Puasanya Daud alaihissalam. Yang terbaik. Iya. Karena Nabi juga pernah mengamalkannya, sehingga hukumnya jadi sunnah juga. Nabi Daud. Iya. Nabi Muhammad SAW pernah juga mengamalkan puasa Nabi Daud, sehingga puasa itu Nabi Daud menjadi sunnah juga hukumnya. Cuma berat melakukannya gitu. Memang ini sunat, tapi aduh agak berat memang kalau untuk tingkatan tertentu. Dikasih sebulan aja rasanya sudah waduh, berat badan turun segala macam. Apalagi tapi saya juga pada saat ini sedang melakukan hal itu, tapi kelihatannya segar bugar saja gitu. Saya alhamdulillah sudah mengamalkan puasa Nabi Daud selama sekitar 25 tahun. 25? Dan saya akan bertekad sampai akhir hayat insya Allah. Amin, mudah-mudahan terkabul. Karena rasa nyaman, kan awalnya saja rasa berat, belum terbiasa. Iya. Setelah kita istiqomah, jadinya nyaman. Malah kalau nggak puasa Nabi Daud, tubuh tidak nyaman. Oh, Jadi karena faktor kebiasaan. terbalik, iya. Jadi kita merasa apa ya, lebih sehat, lebih ringan. Kalau selalu makan, selalu minum itu malah nggak nyaman perasaannya. Karena sudah habit ya, sudah terbiasa. Settingan sehari puasa, sehari enggak, sehari enggak. Sementara tubuh ini sudah sistem digital. Yang saya ketahui itu semuanya sudah sistem digital, bisa diolah di alam bawah sadar kita dengan pola yang kita tentukan. Termasuk yang mungkin untuk mau jadi apa kita juga sebetulnya kayaknya bisa disetting juga dengan pola yang tadi Tapi ya puasa. bisa juga batal kalau sedang sakit, terus sedang safar, jadi tidak melakukan puasa Nabi Daud. Laisa minal birri asyamu fi safar. Bukanlah suatu kebaikan jika kau berpuasa dalam perjalanan jauh. Jadi gini, kalau mau makan puasa Nabi Daud, adabnya setelah puasa Ramadan penuh, lalu puasa Syawal 6 hari. Nah setelah itu kan kita mulai menentukan hari apa mau mulainya puasa Nabi Daud. Misalnya Senin, Senin, Rabu ya, Jumat, Minggu, Selasa, Kamis terus sampai ketemu lagi hari raya Idul Adha. Karena kan haram kan puasa di hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Idain kan, dan juga hari tasyrik 3 hari setelah ada Idul Adha haram. Nah, jadi terpotong di situ sama tasyrik, nanti mulai lagi. Hanya begini patokannya, itu udah matok 1 hari setelah Syawal. Misalnya sebelum Idul Adha jatuh di hari misalnya hari Sabtu. Idul Adhanya hari Minggu. Tasyriknya 3 hari. Berarti Senin, Selasa, Rabu. Nah, Kamis sudah bisa tuh. Sabtu patokannya kan terakhir. Kalau dia terus Sabtu, Senin, Rabu, Jumat baru mulai lagi. Nabi Daud ya. Iya. Andaikan sakit atau dalam safar berhenti kan? Kita ini juga matok atau ini hari apa kita ini terakhir puasa Nabi Daud sebelum kita safar, sebelum kita sakit, misalnya hari apa? Nah, kita sakit kan bisa 2 minggu, nggak apa-apa, nggak puasa atau safar berapa hari nggak puasa nggak apa-apa. Nah mau mulai lagi, ini ingat nih hari apa terakhir? Kita sehat. Nah, jadi itu Pak ini nanti kemana urutannya Nabi begitu? Tapi masih tetap di urutan hari yang sama mungkin. 1 hari sebagai akad itu patokannya. Setelah tasyrik kan mulai lagi tuh, nanti sampai ketemu lagi bulan Ramadan stop itu penuh buat Ramadan.
sebulan wajib. Lalu Syawal, setelah itu baru lagi buat lagi hari Ahad baru untuk puasa Nabi Daud. Padahal kalau supaya amalannya lebih banyak kayaknya enak digabungin ya niatnya. Pas bulan Ramadan terus niat sholat puasa Senin Kamis, terus sekaligus puasa Nabi Daud. Jadi 3 amalannya. Bulan Ramadan Bulan Ramadan. tidak bisa. Udah mah niat Ramadan, niat Senin Kamis, pas hari Senin tuh, pas niat Nabi Daud, waduh jadi 3 tuh. Tidak Ini bisa dia. karena wajib. Harus 1. Oh iya. Kalau sunnah bisa 2 niat. Oh bisa Ya, 2 kalau niat. sunnah ya, maka misalnya ada orang nih Nabi Daud dan Senin Kamis digabung nggak apa-apa. Oh apa-apa. Hari yang bersamaan jatuhnya 2 niat saja. Nggak apa-apa. Kalau wajib harus 1 niat. Oh gitu. Ini konon-konon katanya teh ada seseorang yang berniat untuk mendalami dunia metafisika. Terus ada yang pengen nanti ada ceritanya, katanya saya punya kakek yang dulu kehilangan adiknya, meninggal. Dia sangat menyayanginya sehingga dia penasaran sekarang adik saya ada di mana, dan dia melakukan puasa 40 hari 40 malam di atap, dan 40 hari kemudian ya memang harus diturunkan lewat dibopong gitu ya, tinggal kulit sama tulang. Dan dia bercerita mampu melihat hal tersebut. Sekarang lagi berada di sini 40 hari pada saat pencucian katanya. Tadinya jadi selama 40 hari proses apa, cuma pas setelah 40 hari itu dicuci. Dan dia ditunjukkan juga tentang keberadaan neraka seperti bagaimana, surga. Nah itu ada kekuatan niat seseorang melakukan puasanya 40 hari 40 malam di atap. Memang puasa itu salah satu fadilah rohaninya bisa membuka hijab yang berlapis kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau jumpa sama Allah di Gunung Sinai, kan beliau berpuasa selama 40 hari. Nabi Musa alaihissalam 30 hari dulu tidak makan tidak minum selama 30 hari. Namanya puasa Wisol. Lalu buka, kemudian lagi 10 hari puasa lagi, tak minum. Jadi baru buka itu setelah 30 hari Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Setelah 30 hari puasa baru buka makan minum, jadi selama lagi 10 hari. Namanya puasa Wisol. Baru ketemu sama Allah Ta'ala di Gunung Sinai. Nah dari sinilah orang juga mengambil suatu tirakat, dan puasa bisa membuka hijab mata batin kita. Saya pun dia melihat hal yang gaib yang tidak kasat mata. Gitu. Ya kan itu juga berdasarkan cerita kakek saya itu, ya dia dikasih gambaran-gambaran seperti itu. Ini teh betul apa hayalan? Tapi kalau lihat sejarah Nabi Musa seperti begitu, ada kemungkinan kebenarannya gitu dari cerita tersebut. Oh ya berarti para YouTuber sekalian tidak usah khawatir sekarang. Apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda harapkan, itu bisa diusahakan lewat usaha tarekat, plus didorong stimulannya dengan puasa. Tirakat. Ya tirakat itu kan puasa. Puasa, ya sholat juga. Oh iya. Zikir juga. Zikir juga nggak bicara. Iya betul. Intinya untuk membuat ridho Allah Ta'ala dengan amal ibadah, kan, sehingga Allah akan mengabulkan doa kita dan hajat kita. Itu intinya sih. Kan iya. Kita kan dengan kita tirakat kan kita baik beramal. Apa tujuannya sih? Ciri ridho Allah kan? Iya lah. Supaya Allah ridho sama kita, sering puasa, sering zuhud lah. Iya. Tidak bicara, banyak berzikir, banyak mengaji. Oh ridho kan? Allah tahu apa dia punya masalah, Allah tahu dia punya apa keinginan, Allah berikan, Allah kabulkan. Yang konon katanya segala amal ibadah kita itu diperhitungkan bisa melalui malaikat.
sholatnya, zakatnya, puasanya, kecuali puasa yang langsung yang mengininya Allah bukan kita. As-saumu li wa ana ajzi bih. Al-hadis. Puasa adalah untukku Allah. Wa ana yang saya ajzi, yang membalas bihi-nya secara langsung. Puasa itu. Betul berarti. Nah, jadi bagaimana seorang sufi dalam merayu Tuhan supaya menarik perhatian dan memancing rahmatnya itu dengan cara berpuasa. Dan itu berlaku juga kali ya bagi kita semua, iya. Bukan hanya untuk kaum sufi aja. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa mulai belajar untuk ngikutin bagaimana cara memancing rahmat Tuhan agar apa? Agar tujuan kita terkabul. Baik tujuan jangka pendek mungkin ya yang selama kita ada di dunia, yang terutamanya nanti tujuan jangka pendek. 3 macam orang puasa orang awam hanya menahan lapar dan haus. Yang kedua, puasanya orang yang khawas, selain nahan lapar haus juga menahan pandangan, pendengaran, ucapan. Ada lagi puasa khawasul khawas, selain menahan makan minum, mata, telinga, mulut juga menjaga pikiran dan hati. Oh, itulah. Itu berarti ada tingkatannya. Itu yang tertinggi. Sudah level menjaga hati. Orang tirakat udah begitu puasanya yang tertinggi. Jadi biar bisa menyelesaikan masalah hidupnya, mengabulkan segala hajatnya. Gitu. Insyaallah. Amin. Mudah-mudahan kita juga bisa ngikutin sampai di level-level tertinggi. Alah, meskipun berat ya. Menjaga hati kan sangat susah sekali itu untuk menjaga hati itu. Hati ya itu karena ketidakbiasaan melatih perilaku hati. Terkadang kita juga tidak sadar akan penyakit hatinya seperti bagaimana, penyembuhannya bagaimana. Mungkin salah satu jalan penyembuhan penyakit hati itu dengan puasa hati. Oke, para YouTuber, mungkin kita tadi sudah banyak mengeksplor masalah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan saat ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan solusi buat kita semua, terutama buat para shockbreaker sekalian dan para viewer. Salam sejahtera selalu, salam bahagia dari kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.